Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran mahasiswa pada sore hari ini untuk kuliah analitika dan visualisasi data. Dan marilah kita buka pertemuan pada sore hari ini dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi hari ini saya akan membahas materi materi untuk UK terakhir ya minggu depan ya. Minggu depan itu adalah UK terakhir, sehingga materi hari ini hanya membahas kisi-kisi untuk ujian pekan depan ya. Dan UK2-nya itu saya gabungkan dengan tugas yang pertemuan 9 minggu kemarin ya, pekan sebelumnya ya, yaitu tugas untuk analisa regresi linier itu sebagai tugas itu saya masukkan juga sebagai UK2. Dan minggu depan atau pekan depan kita akan masuk ke UK4. Nah, materinya adalah UK3 ya. UK3 itu materinya adalah mahasiswa diminta untuk menjelaskan ya proses dari data mining yang berkaitan dengan klasifikasi. Dalam hal ini menggunakan aplikasi RapidMiner dan perannya ya, klasifikasinya itu menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Nah, ini saya share screen dulu untuk materinya. Apakah di layar monitor sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Nah, tugas mahasiswa untuk yang ya intinya adalah tugas mahasiswa itu mempresentasikan lewat link YouTube ya. Apa yang dipresentasikan? Nah, yang dipresentasikan itu adalah data yang sudah saya sediakan ya. Nah, ini data kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia sejak tahun 2005 sampai 2020 ya. Data ini khusus untuk mahasiswa yang nomor mahasiswa digit terakhirnya adalah ganjil ya. Data ini kecurangan laporan keuangan untuk perusahaan publik di Indonesia ini khusus untuk mahasiswa yang nomor mahasiswanya digit terakhirnya itu adalah ganjil. Berarti yang nomor mahasiswanya itu terakhir pakai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu ya. Itu pokoknya ganjil menggunakan data ini. Sedangkan mahasiswa yang ya, nomor digit terakhirnya itu adalah genap, yaitu angka terakhirnya itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, itu menggunakan data yang ini ya. Nah, yang ada di tampilan ini itu adalah kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Ya, jadi fraudnya ini adalah melakukan kecurangan atau tidak itu terkait dengan pengelolaan dana desa ya, yang ada di seluruh DIY ya. Nah, variabelnya atau atributnya itu adalah pressure atau tekanan keuangan, opportunity atau peluang, rasionalisasi, atributnya berikutnya capability, atribut berikutnya arogan atau jabatan,
Dan terakhir atributnya itu adalah moralitas. Sedangkan float ini adalah sebagai labelnya. Gitu ya. Ini khusus untuk mahasiswa nomornya genap. Ya. Sedangkan untuk mahasiswa yang ganjil nomornya ini adalah kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia. Ya. Termasuk Garuda itu ada ya ini. Nah, variabel atau atributnya adalah satu perubahan aset, ini atribut. Yang kedua target keuangan. Yang ketiga piutang accrual. Yang keempat adalah piutang dari RPT ya. RPT atau related ya. Related party transaction atau transaksi pihak berelasi. Atribut berikutnya adalah pergantian auditor. Atribut berikutnya adalah pergantian direktur. Atribut berikutnya adalah jumlah rapat komite audit. Berikutnya atributnya adalah persentase saham institusi. Berikutnya atributnya adalah persentase saham manajerial. Berikutnya adalah persentase komisaris independen. Dan terakhir atributnya adalah budaya klan. Sedangkan kecurangan ini sebagai labelnya ya, sebagai labelnya atau sebagai pengklasifikasiannya. Itu datanya mahasiswa, tinggal milih Anda mahasiswa yang nomornya ganjil atau genap gitu ya. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya ketika mahasiswa itu menggunakan data yang sudah saya berikan, berikutnya adalah mahasiswa harus membuat model proses Excel-nya ya. Proses Excel-nya seperti ini. Kenapa ini penting? Karena nanti yang pertama atribut dan labelnya itu dijelaskan di sini. Atributnya apa saja ya. Labelnya apa saja, kemudian tipe datanya itu apakah menggunakan misalkan menggunakan integer, menggunakan real, menggunakan binomial atau menggunakan polinomial gitu ya. Berikutnya di sini nanti mahasiswa itu akan untuk split data itu menggunakan data training dan data testing itu yang berapa? Kalau sebelumnya yang kita bahas adalah 7:3 ya, 70% banding 30%. Nah, ini mahasiswa bisa menggunakan selain itu ya. Selain 7 dan 3 bisa misalkan 64 ya. Atau 82 atau 91 ya. Tetapi kalau 50 ya nggak boleh ya, karena data training itu harus lebih banyak dibandingkan data testing. Nah, ini nanti dijelaskan mahasiswa menggunakan example split datanya itu berapa itu. Yang berikutnya nanti ketika mengukur performance ya atau kriteria, parameternya itu yang dipakai mahasiswa itu yang mana, tinggal pilih yang ID3 ya pakai information gain, atau mahasiswa menggunakan yang CART atau Gini index, atau mahasiswa menggunakan CA45 atau gain ratio ya, tinggal pilih ya. Satu mahasiswa pilih yang ID3 atau CART atau C45. Tidak boleh pilih tiga-tiganya, tidak boleh dua. Berikutnya setelah mahasiswa nanti menentukan pilihannya pakai ID3 atau CART atau C4, mahasiswa berikutnya mengujinya itu pakai pruning dan pre-pruning yang dicentang dan tidak dicentang. Gitu ya. Jadi misalkan mahasiswa menggunakan yang ID3 ya, yang information gain, itu berarti dia pakai ID3 yang pruning dan pre-pruningnya itu dicentang, hasilnya bagaimana dianalisa, dan berikutnya pakai ID3 information gain yang
pruning dan pre-pruningnya itu tidak dicentang, hasil analisanya seperti apa. Nah, nanti hasil analisanya walaupun nanti ditampilkan di rapid manner, tetap mahasiswa nanti juga memunculkan di Excel ini ya. Jadi misalkan pakai ID3 ya, pakai ID3 itu nanti performance pruning dan pre-pruning yang pakai centang itu berapa persen. Kemudian ID3 yang pruning dan pre-pruning tanpa centang itu berapa persen. Kemudian ditampilkan juga gambar atau print screen atau screenshot gitu ya. Screenshot dari hasil dari pohon keputusan itu ditampilkan juga ya. Nah, nanti terakhir nanti mahasiswa harus menampilkan link YouTube-nya ya seperti ini. Contohnya data masuk yang misalkan mahasiswa ganjil ya. Nah, ganjil itu nanti akan saya beri data, kemudian model Excel-nya seperti apa ya, seperti tadi ya, ada Excel read Excel, kemudian split data, kemudian decision tree, kemudian apply model, terus performance ya. Kemudian analisanya bagaimana, ini berapa persen. Nah, ini. Kemudian print screen atau screenshot-nya itu pohon keputusannya seperti apa. Dan terakhir adalah link YouTube-nya itu ya. Tuh. Itu yang nanti dalam UK3 itu yang di-link-kan itu yang di-upload itu adalah data Excel-nya. Di sini ada datanya, ada model Excel-nya, ada analisisnya, dan ada link YouTube-nya ya. Nah, terkait dengan rapid manner untuk decision tree, mahasiswa harus ya tampilan presentasinya ini harus dalam keadaan nol ya, atau dalam keadaan mula-mula sekali, yaitu yang pertama berarti yang di kanvasnya di sini itu masih kosong blank ya. Kemudian mahasiswa membuka data di sini ya, misalkan datanya ini ya dibuka, kemudian dibuat setelah datanya dibuka, kemudian masuk ya ke operator membuat read Excel, kemudian membuat operator lagi split data, membuat lagi operator decision tree, apply model, dan performance. Itu di prosesnya ya, dari mulai blank kosong sampai hasilnya ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk decision tree yang di sebelah kanan yaitu parameters di sini ya, decision tree itu untuk maksimal deep-nya ya atau kedalaman maksimal itu jangan 10, ini tidak saya sarankan. 10 maksimal deep itu artinya levelnya itu ada 10 ya. Contohnya ini kan maksimal deep-nya 10 ya, ini berarti levelnya akarnya itu ada 10 tingkat. Contohnya ini misalkan. Nah, ini ya. Contoh ini terlalu panjang ini ya, levelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini terlalu banyak gitu ya. Nah, ini akan membingungkan untuk analisanya ya. Analisanya akan membingungkan ya. Karena apa? Karena nanti akan ada double analisis ya. Akan ada double analisis ya. Contohnya misalkan ini ya. RPT piutang. Nah, di sini muncul lagi RPT piutang. Oke, jadi kan tidak boleh ya ini ya. Nah, ini terlalu panjang gitu ya. Maka saya sarankan untuk yang datanya deep-nya itu ya, itu jangan 10 tetapi jangan 3. Coba 3 ya.
3 itu terlalu tidak bisa untuk analisis ya. Kalau levelnya 3 coba kita lihat. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini ya. Terlalu masih jauh belum bisa menganalisis ya. Itu masih analisanya terlalu umum ini ya. Nah, yang normal ya mungkin 5, 7, 8 itu ya. Jadi setengah itu ya. 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jangan 3, jangan 4, dan jangan 10 gitu ya. Jadi terlalu pokoknya tidak boleh ada yang misalkan berulang itu ya. Contohnya ini juga ya yang data dari nah ini data dari kecurangan dana desa nih ya. Opportunity-nya muncul terus ya. Ini opportunity, morality kan muncul terus ya. Ini berarti kurang pas gitu ya. Oke, itu kemudian hasilnya pakai apply pruning. Apply pruning itu tingkat keyakinan dan apply pruning itu adalah untuk pemangkasan pohonnya ya, itu. Kemudian setelah diperoleh hasilnya, ya, nah ini hasilnya dijelaskan ya, dianalisis ya. Itu seperti apa ini mungkin diperbaiki dulu tata letaknya ya. Kemudian dijelaskan juga performanya itu ya. Oke, seperti itu ya. Kita lihat yang fraud ini. Coba hasilnya. Oh, ini terlalu masih 3 ya, misalkan 5 misalkan ya, 5 ini ya, maksimal tipnya 5, kita cek. Oke, seperti itu ya. Nah, ini. Oke, hasilnya seperti ini. Dijelaskan untuk datanya ini ya. Nah, termasuk juga di sini misalkan roof ya, akar pohonnya ya, rooftopnya itu adalah RPT piutang. Nah, itu dijelaskan kalau lebih dari 0,002 itu memperhatikan target keuangan dan seterusnya. Nah, kalau kurang atau sama dengan 0,002 itu harus lihat dulu budaya plan. Dan lihat hasilnya di sini ya. Kalau biru semua itu berarti tingkat akurasinya itu tinggi ya, 100%. Atau merah semua ini ya, merah semua itu berarti sangat tidak akurat. Atau biru tebal dan ada merah tebal juga ini ya. Berarti ini tidak akurat tapi keyakinannya kuat gitu ya. Atau merah tebalnya banyak, birunya dikit. Nah, itu perlu diperhatikan nanti dianalisa itu ya. Kemudian Anda juga tampilkan di sini ya, ini sekilas saja tampilannya. Kok bisa jumlahnya sampai 34 gitu ya. Kemudian dicari salah satu contoh aja ya. Misalkan kecurangannya itu sebenarnya diprediksi tidak, misalnya itu bagaimana analisanya ya. Kemudian dianalisa juga tingkat keakurasiannya ya. Contohnya di sini true tidak, predik ya, berarti kenyataannya tidak melakukan kecurangan, tapi diprediksi ya melakukan kecurangan jumlahnya 7. Itu analisanya itu ya. Total analisanya berapa di sini ya, 52,94% itu dianalisis ya itu. Oke, itu penjelasan materi kisi-kisi untuk pertemuan UK3 yang akan kerjakan oleh mahasiswa pekan depan gitu ya. Dan juga ini kira-kira ada pertanyaan tidak untuk ini penjelasan di sini? Apakah ada pertanyaan
atau tidak terkait dengan kisi-kisi untuk materi ujian UK3 pekan depan. Ini nanti soalnya akan saya share ya untuk mahasiswa genap dan mahasiswa ganjil. Jangan lupa juga untuk tambahnya deskriptifnya ya, kalau ada tambahan seperti ini dijelaskan. Oke, seperti ini. Jadi saya yakin mahasiswa kemarin sudah mempelajari yang dari materi yang saya upload di YouTube ya, kemudian bisa dipraktekkan ya lewat yang contoh kemarin yaitu golf, dan sekarang dipraktekkan untuk contoh untuk ujian. Dari saya seperti itu, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan untuk persiapan ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya kayaknya ya. Ini penjelasan singkat saja. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Belum ada, Pak. Cukup jelas ya. Jadi materi ujiannya datanya dari saya dibagi dua, ganjil dan genap. Kemudian mahasiswa membuat model Excel dulu, pilihannya pakai split data yang mana, pilihannya pakai parameter yang mana, kemudian analisanya ditampilkan pakai print screen, dan juga dari hasil keakurasian dari parameter itu berapa persen, kemudian terakhir di sertakan link YouTube-nya gitu. Cukup ya kayaknya ini ya, dan jangan lupa presensi ada di My Class yang sudah saya buat. Cukup ya, kira-kira seperti itu. Waktu ujiannya ya sama seperti kemarin ya, UK1 itu, jadi disesuaikan dengan batas waktu dari kuliah, jam kuliah ya. Kalau kita kuliahnya sore berarti deadline-nya ya Senin sore gitu ya, jam 5 berarti. Oke, dari saya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, kita cukupkan, kita akhiri. Dan nanti kalau tidak nanti atau besok data Excel-nya akan saya berikan ke mahasiswa ya, Pak ya. Jadi intinya mulai dari blank semuanya ya, untuk rapid manner sampai menjadi hasil yang lengkap itu. Dan marilah kita tutup untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga mahasiswa sukses semuanya untuk kuliah APD pada semester ini dan pada semua mata kuliah. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.